ikhtiar urusan kita, saudara. Tapi yang memberikan rizki bukan urusan kita, saudara. Allahu Razzaq, Allah yang menjamin rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan hari berbahagia ini bisa bersilaturahim, berkumpul, bertatap muka, hadir dalam acara halal bihalal di tempat ini. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Satu tema yang sangat menarik yang tadi disampaikan oleh panitia, di mana melalui acara tabligh sekaligus halal bihalal ini, bagaimana caranya kita bisa memompa semangat kita untuk menjaga kemurnian akidah kita sebagai umat Islam, sekaligus juga mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Mudah-mudahan tema ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dengan semangat meningkatkan iman dan takwa kita serta memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, sekaligus juga meningkatkan persatuan dan kesatuan daripada NKRI kita, insya Allah. Nah baiklah ya ikhwan, untuk menyingkat waktu karena waktu sudah cukup sore senja dan masih ada Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah yang juga nanti akan menyampaikan tausiahnya untuk kita. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar lagi dalam mukaddimah. Saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin tentang suatu hal yang sangat urgen. Tolong dicatat baik-baik bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, suka atau tidak suka, dunia tetap harus mengakui bahwa kita punya negeri memiliki sejumlah keistimewaan yang bisa menjadi modal untuk kebangkitan umat Islam di seluruh dunia, saudara. Yang oleh karenanya jangan kaget kalau gerakan-gerakan Zionis internasional, baik yang digerakkan oleh kaum Freemasonry ataupun Illuminati, saudara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan. Gerakan Zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang bercita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya
untuk menguasai seluruh dunia. Sedangkan Freemasonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi Zionis di dalam mewujudkan cita-citanya. Begitu juga Illuminati, suatu gerakan politik yang merekrut tokoh-tokoh dunia, baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi, baik dari kalangan Israel maupun non-Israel, untuk menjadi kaki tangan Zionis di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Makanya jangan kaget, gerakan Freemasonry dan Illuminati sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, karena Belanda yang membawa saudara Freemasonry ke negeri ini. Dulu disebut tarekat Mason. Jadi kalau Anda dengar tarekat Mason, saudara, itu tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan Freemasonry. Nah dulu yang banyak ikut, saudara, ini tokoh-tokoh keraton di Jawa Tengah, saudara, bahkan ada juga tokoh-tokoh liberal di zaman pemerintahan Hindia Belanda yang memang setuju dengan prinsip-prinsip sekuler. Dan jangan kaget, kalau di zaman sekarang ini banyak kalangan pejabat dan selebritis, sadar atau tidak sadar, saudara, masuk ke dalam organisasi-organisasi yang dikelola oleh Freemasonry dan Illuminati, seperti Rotary Club, Lion Club. Pejabat kita banyak yang menjadi anggotanya, saudara, baik pejabat di pusat maupun di daerah. Kalau pertanyaannya kenapa mereka tertarik untuk menjadi anggota Rotary Club, Lion Club dan lain sebagainya, sebab di sana dijanjikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam kemudahan, berbagai macam diskon, saudara, mana saat mereka melakukan travel keliling dunia. Siapa yang menjadi anggota Rotary Club, siapa menjadi anggota Lion Club, kalau mereka keliling dunia, saudara, bayar hotel bisa separuh harga, bayar tiket pesawat bisa separuh harga, belanja di mal-mal bisa separuh harga, saudara, mendapatkan kredit dari bank-bank untuk usaha juga dimudahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya jangan kaget, banyak pejabat-pejabat Indonesia sekalipun, saudara, dari tingkat kepala daerah sampai menteri-menteri di tingkat pusat, sampai anggota-anggota dewan kita tertarik untuk menjadi anggota Freemasonry maupun Illuminati, yang merupakan bagian daripada kerja Zionis untuk menguasai dunia internasional ini. Nah, oleh karenanya saya ingatkan kepada semua umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada hablullah yang Allah amanatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada ajaran Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpecah belah. Wajib mereka bersatu di dalam hukum Allah, di dalam menegakkan kalimat Allah, dan di dalam meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah sekarang mari yuk kita buktikan secara singkat saja kenapa gerakan-gerakan Zionis, Freemasonry, Illuminati dan yang sejenisnya mereka rame-rame masuk Indonesia, saudara. Tadi sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk menaklukkan Indonesia agar bisa melayani kemauan Zionis internasional. Pertanyaannya, kenapa harus Indonesia yang ditarget saat ini, saudara? Sebab Indonesia memiliki sejumlah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri Islam yang lainnya, saudara. Yang pertama, bahwa Indonesia ini adalah aktsarus sukanan Islamiyan, saudara, fil alam, yaitu negeri yang memiliki penduduk mayoritas Muslim terbanyak di dunia, saudara.
Tidak ada satu negara Islam pun yang penduduknya beragama Islam mencapai hampir 250 juta orang. Saudara. Dan ini nggak main-main, banyaknya kuantitas dari penduduk Republik Indonesia ini merupakan modal besar untuk gerak pasar ekonomi internasional, saudara. Makanya kita lihat bagaimana Indonesia menjadi sasaran empuk untuk barang-barang produk asing, saudara. Apakah itu penjualan daripada kendaraan-kendaraan otomotif, apakah penjualan elektronik, apakah penjualan lain-lainnya, saudara. Mereka semua serbu pasar-pasar Indonesia karena di sini merupakan pembeli terbesar di dunia, saudara. Nah, jangan lupa, saudara, dan tidak sampai di situ. Dengan mayoritas umat Islam ada di Republik Indonesia ini, saudara, secara otomatis siapa yang memimpin Indonesia, siapa yang menguasai Indonesia, sebetulnya dia adalah pemimpin Muslim sedunia, saudara. Ini merupakan penduduk dengan warga Muslim terbesar di dunia, saudara. Negara-negara Arab tidak seberapa, saudara. Negara-negara Arab terpecah menjadi negara-negara kecil. Ada Saudi, ada Kuwait, ada Yaman, ada Bahrain, dengan penduduk hanya beberapa puluh juta saja, saudara. Tapi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang begitu besar, begitu luas, ini menghimpun tidak kurang dari 250 juta jiwa beragama Islam, ibadallah. Oleh karenanya ini dibaca oleh musuh-musuh Islam. Dengan Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim mayoritas sedunia, berarti Indonesia punya potensi, saudara, menjadi pusat kebangkitan Islam di dunia ini, saudara. Maka itu, saudara, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tidak suka dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan berbagai macam upaya. Bagaimana caranya ke depan Indonesia tidak lagi mayoritas Islam, saudara. Mereka hancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana Indonesia 20 tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia masih 90%, saudara. Tapi hari ini umat Islam di Indonesia hanya 86%, saudara. Kenapa bisa berkurang? Satu, karena kristenisasi yang merajalela, pemurtadan yang merajalela di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak orang-orang awam Indonesia yang dimurtadkan. Enggak sampai di situ. Yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang di luar Islam mengharamkan pengikutnya memiliki keturunan sedikit, saudara. Sementara di kalangan umat Islam, saudara, rame-rame ingin punya keturunan sedikit, saudara. Ya, mereka berlomba untuk memiliki anak keturunan yang banyak, sementara umat Islam berlomba untuk mengurangi atau menahan keturunannya satu atau dua saja. Akibatnya populasi pertumbuhan daripada orang-orang Islam menjadi lambat, sedangkan populasi pertumbuhan orang-orang di luar Islam menjadi cepat, saudara. Nah, makanya maaf Pak Bu ya, jangan salahkan saya kalau saya sering ngomong depan ibu-ibu, ibu punya anak yang banyak, bapak-bapak cetak anak yang banyak. Mumpung bapak mesinnya masih mantep, pabriknya masih ada. Ada yang protes, ada yang katakan, Habib Rizik, ini bagaimana? Kok kita diajak untuk punya anak banyak? Habib mesti tahu, lebih baik punya anak satu, jadi kiai, daripada punya anak 20. Bu, benar begitu? Tuh, berpengaruh kan? Saya jawab jangan. Saya jawab jangan. Saya jawab, saudara, tunggu dulu. Kalau Anda punya prinsip begitu, saya punya prinsip lebih baik punya anak 20 jadi kiai semua daripada satu jadi. Udah punya anak satu jadi. Nah, jadi artinya apa? Dalam berprinsip itu kita harus berjiwa besar, jangan berjiwa kerdil. Saudara, kalau ada orang mengatakan lebih baik punya anak satu jadi kiai daripada 20. Loh, dia punya anak 20. Kan kemana bapak emaknya, saudara? Apa dia nggak didik itu anak? Di dalam Islam ini ada dua ketentuan, saudara.
Kita itu dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memiliki keturunan yang banyak dan baik. Bukan banyak saja, banyak dan baik. Makanya tatkala Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dinikahkan oleh Nabi, salah satu doa Nabi untuk pasangan yang baru dinikahkan tadi adalah Allahumma akhrij minhuma al-katsir thayyib. Ya Allah, keluarkan dari pasangan suami istri ini, dari Ali dan Fatimah, keturunan al-katsir yang banyak, at-thayyib dan baik. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan tazawwaju wa taktsuru, kawinlah kamu sekalian sehingga kamu menjadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi. Karena nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Nggak sampai di situ, Nabi mengatakan tazawwajul wadud dan walud, nikahi perempuan-perempuan yang subur. Fa ini mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Nabi yang suruh kita punya anak banyak, saudara. Tapi jangan lupa Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah dalam ayat ini, saudara? Hendaknya orang-orang yang beriman merasa takut kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Allah nggak kasih, saudara. Nggak boleh orang beriman meninggalkan keturunan di belakang mereka sebagai generasi yang lemah. Jadi kesimpulannya, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya punya anak yang banyak tapi bermutu, saudara. Banyak tapi berkualitas, saudara. Banyak tapi kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya. Itulah prinsip perketurunan dalam Islam, ibadallah. Alhamdulillah. Enggak ditakut-takutin. Umat Islam kalau punya anak banyak nanti mau makan apa? Ada gak yang nakut-nakutin begitu? Ayo jujur, ada gak? Ada gak? Nanti mau makan apa? Nanti kelaparan. Loh, jawab jangan, Bu. Bu. Jawab jangan. Jawabnya gampang, saudara. Urusan makan manusia, urusan Allah. Kenapa kita yang mikirin? Ikhtiar urusan kita, saudara. Tapi yang memberikan rizki bukan urusan kita, saudara. Allahu Razzaq, Allah yang menjamin rezeki. Saya buktikan, saudara, Allah maha adil di dalam pemberian rezekinya. Dan Allah tidak biarkan hamba-hambanya untuk kelaparan, saudara. Mari kita lihat. Dulu umat manusia ketika masih sedikit jumlahnya, Allah berikan ilmu bertani sedikit, saudara. Mereka hanya mampu panen 1 tahun 1 kali. Di zaman itu kalau diberikan kabar 1 tahun bisa 2 kali panen, nggak ada petani yang percaya, saudara. Bisa jadi kita dikatakan gila, saudara. Kenapa Allah berikan sedikit ilmu hanya bisa mampu panen 1 tahun 1 kali? Karena panen 1 tahun 1 kali di zaman itu cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang ada. Begitu umat manusia bertambah 2 kali lipat, saudara, Allah kasih ilmu lagi, saudara. Manusia bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Subhanallah. Siapa itu yang memberikan ilmu bisa panen 2 kali dalam 1 tahun, saudara? Allah. Dan kenapa Allah berikan itu ilmu, saudara, yang Allah tidak berikan di masa yang lalu? Dulu Allah hanya berikan ilmu 1 tahun 1 kali panen. Sekarang Allah berikan 1 tahun 2 kali panen. Kenapa itu ilmu diberi? Karena Allah maha tahu. Kalau manusia sudah bertambah 2 kali lipat, ilmunya tidak ditambah, berapa banyak makhluk Allah yang akan kelaparan, saudara. Allah berikan sedikit ilmu 1 tahun 2 kali panen sehingga mencukupi untuk manusia yang ada di zamannya. Alhamdulillah.
Saya tanya, siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang menjamin rizki? Takbir. Manusia bertambah lagi saudara populasinya. Enggak cukup 2 kali panen saudara. Allah kasih ilmu lagi. Ilmu apa? Dulu 1 petak sawah itu panennya cuma 4 ton beras saudara. Tapi di zaman sekarang dengan teknologi pertanian intensif saudara, dengan pertanian modern, 1 petak dengan ukuran yang sama saudara mampu panen sampai 20 ton. Subhanallah. Berapa kali lipat tuh? 4 sampai 20. Jadi begitu manusia bertambah 5 kali lipat, Allah tambah lagi tuh ilmu saudara. Saya tanya, dari siapa itu ilmu? Siapa yang menjamin rizki manusia? Allah yang jamin, kita yang mau mikir ntar kita kelaparan. Yang menciptakan manusia Allah. Allah yang jamin rezekinya. Nggak usah dipikirin. Cuman yang mesti kita pikir ikhtiarnya. Bagaimana anak banyak bermutu semua. Anak banyak berkualitas semua. Anak banyak dididik dengan baik saudara. Supaya ke depan mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dari Allah untuk mengatasi problem kehidupan mereka. Betul? Betul? Enggak sampai di situ saudara. Dulu bawang kecil-kecil saudara, cukup buat umat manusia. Begitu manusia banyak, Allah kasih ilmu teknologi pertanian dengan enzim. Sekarang ini saudara, itu bawang segede beduk ada sudah. Subhanallah. Ada tomat segede kepala sudah. Bayangkan, ada semangka segede guling. Dari mana itu ilmu saudara? Karena Allah tahu kebutuhan manusia juga makin meningkat. Makanya kuantitas saudara, jumlah daripada pasukan yang dibutuhkan oleh manusia pun juga harus meningkat. Enggak sampai di situ saudara. Di zaman sekarang ini saudara, Anda tahu vitamin C 1 tablet kalau Anda minum itu sama juga makan jeruk 20 kilo sudah. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau makan jeruk 20 kilo mencret gak? Mencret saudara. Kuat 20 kilo? Enggak kuat saudara. Tapi di zaman sekarang saudara, itu jeruk ekstraknya diambil saudara. Diambil cuma dijadiin 1 tablet. Minum 1 tablet, nilainya saudara vitaminnya sama dengan jeruk 20 kilo. Subhanallah. Dari mana itu ilmu saudara? Dari mana itu ilmu? Dari mana itu ilmu? Dari apa perlu kita takut kelaparan? Cetak anak yang banyak, cetak. Bikin anak yang banyak saudara, jangan belum apa-apa, cukup anak 2. Ya kalau sekedar dianjurkan punya anak 2 silakan, tapi jangan dijadikan pedoman dong saudara. Pedoman Islam dalam berketurunan banyak dan berkualitas. Kira-kira jelas gak? Kecuali kalau banyak nggak bisa berkualitas beb. Ya kalau nggak bisa 5 saja. 5 nggak bisa juga ya 2 saja. 2 nggak bisa juga 1 saja. 1 juga nggak bisa, lo jangan punya anak. Jadi kualitas mesti diperhatikan saudara, banyak dan berkualitas. Wah ada lagi yang protes, Habib Rizik, kalau manusia banyak nanti mau tinggal di mana? Nanti lahan pertanian habis buat perumahan, nanti lahan perkebunan habis buat perumahan. Itu bahaya. Bu, jawab jangan. Jangan mau dibohongin begitu. Di Jakarta nih, dulu 1 kelurahan itu tanahnya 30 hektar, 1 kelurahan. Sekarang di Jakarta 1 kelurahan cuma 2 apartemen. Cuma 2 apartemen saudara. Dibikin menjulang ke tinggi ke atas 50 tingkat. 2 apartemen 1 kelurahan. Subhanallah. Jadi nggak usah takut lahan bakal habis buat perumahan saudara.
Itu seruan bohong, itu dusta. Oh, kalau manusia banyak, nanti lahan habis buat perumahan. Bohong. Kenapa saya kata beranikan bohong, saudara? Kalau itu benar, kenapa pemerintah membiarkan orang-orang kaya, saudara, menutup perkebunan, menutup pertanian hanya untuk lapangan golf saja, saudara? Betul? Betul? Kalau orang kampung mainnya, saudara, nggak makan tempat, kerambol. Orang kaya olahraganya makan tempat, main golf sampai 10 hektar. Berarti orang kaya boros gak? Boros gak? Jadi yang ngabisin tempat orang miskin atau orang kaya? Jangan disalahin orang di bawah punya anak banyak ngabisin tempat. Yang ngabisin tempat bukan yang punya anak banyak. Orang kaya yang mau olahraga butuh lapangan golf berhektar-hektar. Betul? Kalau takut tidak ada lahan, jangan bikin lapangan golf. Orang kaya suruh main kerambol. Saudara, mau main golf, rakyat miskin digusur sana, digusur sini, rawa-rawa diuruk, saudara, perkebunan dibongkar, pertanian ditiadakan, saudara. Mereka yang sudah mengurangi lahan untuk penduduk, bukan umat Islam yang beranak banyak, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Mudah-mudahan habis dengar ceramah ini gak ada semangat produksi anak. Amin. Amin. Kalau saya, Bu, alhamdulillah masih bujangan, anak 7. Alhamdulillah. Upai Pungsen juga masih bujangan, anak 7, bebe. Alhamdulillah baru 7, Bu, rencana 70. Nah, mudah-mudahan pabriknya kuat. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu baik, saudara. Langsung saja saya persingkat lagi. Jadi karena Indonesia ini adalah negara penduduk muslimnya terbanyak di dunia dan bisa menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, maka itu Indonesia tidak boleh dibiarkan sebagai negeri dengan penduduk mayoritas terbanyak di dunia, saudara. Karena itu upaya pemurtadan, upaya kristenisasi, upaya-upaya untuk mengurangi, saudara, jumlah muslim di Indonesia terus dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Enggak sampai di situ, saudara. Bagaimana untuk menghancurkan kekuatan muslim di Indonesia? Kalaupun mereka tidak bisa dimurtadkan, kalaupun mereka tidak bisa dikristenkan, kalaupun mereka tidak bisa dikeluarkan dari Islam, minimal jauhkan mereka dari ajaran Islam, saudara. Supaya mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak zakat. Supaya mereka suka menenggak minuman keras, suka berjudi, suka melakukan kemunkaran. Agar Islam hanya label saja, hanya catatan agama saja di KTP. Tapi saudara, ruhnya sudah bukan Islam lagi. Kenapa? Supaya Indonesia tidak menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, saudara. Umat Islam gak bakal bangkit di tengah-tengah umat yang rusak, saudara. Islam akan bangkit di tengah-tengah umat yang mulai punya al-wa'i ad-dini, punya kesadaran agama yang tinggi, saudara. Nah, maka itu kalau tadi pertama mereka berupaya untuk supaya kita tidak jadi mayoritas, ayo kita lawan. Bagaimana lawannya, saudara? Umat Islam harus berupaya punya keturunan yang banyak dan berkualitas. Yang kedua, kalau mereka berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, ayo kita lawan. Bagaimana cara melawannya, saudara? Semarakan dakwah, buka majlis taklim, datangi para tuan-tuan guru, kirim anak-anak kita untuk memperdalam ilmu agama, dan mari kita ajak masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, supaya kesadaran beragama di tengah masyarakat itu naik, keberkahan turun. Insya Allah Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, saudara. Insya Allah. Dan yang terakhir, saudara, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, termasuk teritorialnya. Dari Sabang sampai Merauke ada 3 waktu, saudara. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Saking luasnya kita punya negeri, saudara. Itu dari Banda Aceh, kalau kita naik pesawat sampai ke ujung Irian sana, minimal 5 sampai 6 jam baru sampai, saudara. Saking luasnya ini republik, saudara. Musuh-musuh Islam gak suka. Mereka akan berupaya untuk menghancurkan Indonesia menjadi negara-negara kecil.
Saudara, karena itu beberapa tahun yang lalu, saudara, almarhum Bapak Z.A. Maulani, mantan kepala Bakin, dulu namanya Bakin, sekarang namanya BIN, saudara. Di zaman Bapak Habibie, beliau mengumpulkan para habaib, para ulama sebelum beliau meninggal dunia. Apa beliau katakan? Para habaib, para kiai, saya titipkan Indonesia ini. Saya kepala Bakin, saya kumpulkan berbagai macam informasi. Ini kita dapat data yang lengkap, akurat, bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Negara Sumatera sendiri, negara Jawa sendiri, negara Kalimantan sendiri, negara Sulawesi sendiri, negara Irian sendiri. Ya, mereka sedang menuju untuk memecah belah kita, saudara. Maka itu saya sampaikan, saudara, kenapa sampai hari ini baik Amerika maupun Eropa tidak berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil? Jawabnya, saudara, karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Mereka diikat dengan akidah Islam, mereka diikat dengan tauhid, mereka diikat dengan iman yang sama, yang mereka punya prinsip apapun sukunya, apapun budayanya, dari Sabang sampai Merauke, selama kita beriman kepada Allah, kita adalah bersaudara. Akidah macam itulah yang sudah mengikat kita sehingga Indonesia sampai hari ini tidak bisa dipecah, sudah. Insya Allah, takbir. Kenapa, saudara? Orang Aceh, orang Batak, orang Lampung, orang Padang, saudara, orang Palembang, orang Jawa, Sunda, saudara, kenapa kita semua mau bersatu? Kita beda-beda suku, kita beda-beda bahasa, kita beda-beda tradisi. Kenapa kita mau bersatu di bawah NKRI? Sebab kita seiman, kita seagama, kita seakidah. Akidah kita yang sudah mempersatukan kita, saudara. Makanya kalau ditanya kenapa NKRI ini bersatu, apa gerangannya mempersatukan NKRI? Jawabnya yang mempersatukan NKRI adalah Islam, saudara. Kalau Islam sudah hancur di Republik ini, saudara, maka tidak ada lagi yang mengikat kita. Besok Islam Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Apa sih yang dibanggakan Indonesia, saudara? Anda tahu Uni Soviet itu negara besar. Negara besar, bala tentaranya besar, punya kapal selam, punya senjata nuklir. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara. Dipecah-pecah, dihancurkan dengan strategi politik sampai menjadi negara-negara kecil, saudara. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Kazakhstan, saudara, ada Turkistan dan lain sebagainya. Dipecah. Begitu juga Yugoslavia, saudara, negara Eropa Timur terkuat, saudara. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara, dihancurkan sehingga menjadi negara-negara Balkan yang kecil, saudara. Negara Albania, negara Serbia, negara yaitu Bosnia Herzegovina, saudara, dihancurkan. Yang ingin saya sampaikan adalah Uni Soviet dan Yugoslavia kalau bicara senjata lebih kuat dari Indonesia, bicara tentara lebih kuat dari Indonesia, bicara ekonomi lebih kuat dari Indonesia, bicara dari jumlah tentara lebih kuat dari Indonesia. Kalau mereka bisa dihancurkan oleh Amerika dan Eropa, apalagi Indonesia, saudara, kalau hanya mengandalkan senjata dan ekonomi, saudara. Tapi kenapa kita masih belum pecah sampai sekarang? Kekuatan kita bukan di senjata, bukan di ekonomi. Kekuatan kita adalah di Islam, di iman, di akidah. Maka itu wajib kita jaga akidah kita kalau kita ingin mempertahankan NKRI. Insya Allah. Kalau ngandelin senjata, maaf, ini kita punya pesawat terbang belinya dari Amerika, betul, betul. Onderdilnya dari Amerika, betul. Instrukturnya dari Amerika, betul. Mekaniknya dari Amerika, betul. Jadi kalau pesawat terbang kita mau perang lawan Amerika, apa kata Panglima Perang Amerika? Jangan ditembak, ntar juga jatuh sendiri. Loh, kok bisa begitu? Karena mereka tahu, saudara, kita punya pesawat, umurnya berapa dia tahu, saudara. Oh, ini umurnya udah kendor, oh ini udah karatan, oh ini belum dibetulin udah 6 tahun, dia mentar juga nyusruk sendiri. Nah, faktanya begitu, tiap latihan paling nyusruk tuh pesawat, saudara. Saya bukan menghina kekuatan militer kita, tapi bukan itu kekuatan kita yang sebenarnya, saudara. Bukan.
Diketawakan kita mau pakai pesawat tempur melawan Amerika, saudara, dan Eropa. Ditertawakan kita mau pakai amunisi orang buatan mereka. Tapi kekuatan kita adalah iman dan Islam, tauhid dan akidah. Itu yang membuat kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita tetap bertahan. Dan Belanda 350 tahun menjajah kita, tidak berhasil untuk mengkristenkan Indonesia. Tidak, saudara. 350 tahun nggak berhasil, saudara. Enggak. Belanda angkat kaki dari Indonesia di tahun 1945, walaupun 48 coba kembali, saudara. Saat itu 90% bangsa Indonesia tetap memeluk agama Islam, saudara. Alhamdulillah. Nah, makanya saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, siap pertahankan NKRI? Siap pertahankan NKRI? Nah, kalau mau jaga NKRI, saya mau tanya saudara, dengan politik, ekonomi, atau akidah? Dengan senjata, tentara, atau akidah? Siap jaga akidah? Siap pelihara akidah? Siap bersatu dalam akidah? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Selanjutnya Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas, yaitu akan menyempurnakan apa yang telah kita sampaikan untuk lebih memberikan semangat kepada kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi umat Islam gak boleh ribut satu sama lainnya, saudara. Kalau beda-beda soal khilafiyah udah gak usah ribut. Kita bersatu. Ini musuh-musuh mau hancurkan kita. Musuh-musuh kita mau, saudara, pecah kita punya negara, saudara. Tapi insya Allah dengan iman, Islam, dan kebersamaan persatuan kita, negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Insya Allah nanti malam kita masih bisa bertemu, yaitu di Batam Center. Ada tablik akbar di sana nanti ba'da Isya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan Habib Hussein dan saya, dan mudah-mudahan acaranya sukses dan berkah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.